Halo semuanya, kita masuk di perkuliahan minggu keempat. Untuk minggu keempat ini, metode perkuliahannya berupa asinkronus, artinya kalian belajar mandiri melalui materi yang sudah saya share dan juga video pembelajaran yang saya share. Nah, untuk pertemuan keempat ini, materi kita adalah fungsi eksponen dan logaritma, serta nanti kita lihat nih aplikasinya seperti apa. Ya, nah, kalau kita balik ke awal pertemuan pertama, kita bicara tentang fungsi gitu kan ya. Jadi fungsi itu terbagi dua, ada aljabar dan non-aljabar. Nama yang masuk ke dalam fungsi aljabar itu ada di antaranya fungsi linier, fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Kemudian di non-aljabar itu ada fungsi eksponen, ada logaritma, ada trigonometri. Nah, yang akan kita bahas di perkuliahan kita itu hanya dua, eksponen dan logaritma. Oke, lanjut ya. Nah, ini tabel ini untuk melihat nih, kita bisa melihat perbandingan antar jenis fungsi. Jadi kalau kita lihat yang pertama nih, ada Y sama dengan 2X. Kita lihat nih, di X ini sebenarnya ada pangkat 1 kan ya, cuman karena pangkatnya 1, jadi tidak kita tulis. Artinya, kalau fungsi yang pangkatnya 1, berarti ini itu adalah fungsi linier. Nah, di fungsi linier itu, X itu kan sebagai variabel bebas, Y terikat. Dua ini adalah koefisien atau slope atau kemiringan. Dua ini menggambarkan apa? Artinya, setiap satu peningkatan nilai X itu terjadi peningkatan sebanyak 2. Kalau misalnya di sini 5X, berarti terjadi peningkatan sebesar 5 gitu ya. Nah, contoh di case ini 2X. Kita ganti X-nya dengan 1, nilai Y sama dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2, nilainya jadi 4. Nah, 2 ke 4 kan 2 ya kenaikannya. Kita ganti lagi X-nya 3, 6. Sama nih 2. Nah, artinya apa? Artinya fungsi linier itu konstan nilainya. Ya kalau 2, kalau setiap kenaikan satu angka itu ada kenaikan sebanyak 2. Kalau slope-nya 2. Slope-nya 10 berarti ya sama, konstan semua 10. Kalau 5 ya 5 semua gitu ya. Nah, berikutnya ada persamaan Y sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau fungsi yang berpangkat 2 berarti dia adalah fungsi kuadrat. Nah, gimana dengan fungsi kuadrat gitu ya? Nah, di case ini misalnya X pangkat 2, X-nya kita ganti dengan 1. Nilai Y-nya ya 1. X-nya kita ganti 2, Y-nya jadi 4. X-nya kita ganti 3, Y-nya jadi 9. Kalau kita lihat nih, setiap kenaikan satu angka, X berapa nih? 1 ke 4, 3 ya kenaikannya. 4 ke 9, 5. 9 ke 16 ada 7. Kemudian kalau X-nya jadi 5, 5 kuadrat hasilnya 25. Dan 16 ke 25 itu 9. Artinya apa? Kalau tadi fungsi linier itu konstan kenaikannya, nilainya tetap. Kalau di fungsi kalau di fungsi kuadrat berarti dia ada kenaikan naik terus nih dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9 gitu ya. Nah, yang berikutnya Y sama dengan 2X. Nah, di sini beda nih sama fungsi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya variabelnya itu pangkatnya berupa angka. Pangkat 1, pangkat 2. Sekarang ini pangkatnya berupa variabel. Ya, ini juga berupa variabel. Nah, ini adalah fungsi eksponen. Jadi, kalau ada fungsi yang pangkatnya berupa variabel, itu berarti fungsi eksponen. Nah, kalau yang di bawah gimana, Bu? Y sama dengan E pangkat X. E ini apa? E ini bilangan Euler, atau kalau misalnya kalian buka kalkulator kalian ya. Terus di kalkulator itu kan ada huruf E. Nah, itu dia tuh bilangan Euler. Nilainya berapa? E sama dengan 2,7178828 sekian-sekian ya. Tuh. Jadi fungsi eksponen itu ada juga yang berbasis E. Kalau berbasis E ya berarti di sininya Y sama dengan E pangkat X. E ini ada nilainya ada yang ini nih. Tuh ya.
Nah, jadi kalau kita simpulkan, fungsi linear itu sendiri adalah menggambarkan fenomena pertumbuhan atau peluruhan atau penurunan dengan tingkat perubahan yang konstan. Sementara kalau kuadrat, dia juga menggambarkan pertumbuhan dan peluruhan, tapi tingkat perubahannya meningkat, ya. Nah, kemudian kalau eksponen sama menggambarkan fenomena pertumbuhan dan juga peluruhan, tapi dengan persentase yang tepat. Oke. Nah, contoh, kita lihat contoh nih di sini. Suatu zat disuntikkan ke dalam tubuh manusia, akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Oke, setiap 1 jam, separuh dari zat itu dikeluarkan oleh ginjal. Nah, jadi, setiap 1 jam nih, kan disuntikan zat. Setiap 1 jam, separuh dari zat yang disuntikan lagi itu separuh dari zat yang disuntikan tadi itu dikeluarkan oleh ginjal. Nah, kalau misalnya zat itu disuntikan ke tubuh manusia sebanyak 100 miligram, berapa miligramkah zat itu yang tersisa dalam darah setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Nah, kita lihat ya. Artinya, tadi kan dibilang tuh di soal, eh, setiap 1 jam separuhnya yang keluar gitu ya, si zatnya. Zatnya disuntikan 100. Artinya kalau setelah 1 jam berarti ada zatnya nih separuh dikali setengah karena setengahnya keluar gitu kan ya. Nah, berarti ini sisa berapa? 50 miligram. Sisa nih di 1 jam pertama udah sisa 50 mili. Berarti kalau 2 jam berapa? Bisa kita cari seperti ini, 100 dikali setengah, 1 jam pertama, ini 1 jam. Nah, kalau 2 jam berarti keluar lagi setengah, gitu bukan? Ini berarti jadi 25 miligram. Kalau 3 jam, berarti 100, setengahnya keluarnya 3 kali ini. 1 jam pertama, jam kedua, 1 jam ketiga. Ini berarti sisanya 12,5 miligram. Nah, artinya berarti ini bisa kita singkat dong kayak gini. 100 dikali setengah pangkat 1 jam pertama. Nah, kalau 2 jam gimana? Berarti 100 kali setengah pangkat 2. Kalau 3 jam, 100 kali setengah pangkat 3. Dari case ini bisa kita rumuskan nggak? Bisa ya. Jadi kalau misalnya ditanya setelah 10 jam, kan nggak mungkin kita ngurutin 1 sampai 10 gitu ya. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sampai 10 gitu ya. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa anggaplah zat ini zat A. Ya, si zat A ini disuntikan sebanyak 100 miligram ke tubuh manusia. Dikeluarkan 1 jam pertama itu setengah udah keluar. Nah, untuk pangkatnya gimana? Kita kasih T atau time. Jadi berapa banyak nih waktunya? Jadi kalau misalnya ditanya 1 jam pertama ya T-nya kita ganti 1. 1 jam berarti A sama dengan 100 dikali setengah pangkat 1. 50 miligram. Setelah 10 jam masih ada nggak ya zatnya yang tersisa? Ya, berarti kita tinggal bikin A sama dengan 100 dikali setengah pangkat 10. Nah, ini berapa nih? Coba dicari ya. Harusnya masih ada sisa. Pangkat 10 ya. Pangkat, coba kita cari ya. Saya cari dulu. Pangkat 10 dikali 100. Nah, setelah 10 jam, zat yang tersisa itu adalah 0,09 gitu ya. Artinya setelah 10 jam ya masih ada zat itu dalam tubuh manusia, tapi jumlahnya sedikit sekali 0,098. Setelah 24 jam misalnya
Masih ada nggak ya? A sama dengan 100 dikali setengah pangkat 24. Nah, ini tinggal kalian cari. 0,0 harusnya. Masih ada, tapi sedikit sekali. 0,0 sekian-sekian gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini kita ngelihat dasarnya dulu nih, eksponen itu. Nah, kalau kita lihat tadi yang kita rumuskan, A sama dengan 100 kali setengah pangkat T. T ini kan berupa variabel ya, artinya ini sudah terbentuk fungsi eksponen gitu ya. Oke. Eh, Oke, kita masuk. Sebenarnya eksponen itu apa sih gitu ya? Nah, eksponen itu sendiri kalau kita lihat dari definisinya adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri ya, secara berulang-ulang. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Makanya kalau tadi contohnya 100 dikali setengah pangkat 1,5 pangkat 2. Artinya kan si setengah ini mengalikan dengan dirinya berulang-ulang. Contoh tadi. Kalau misalnya setelah 10 jam, berarti kan setengah pangkat 10. Artinya si setengah ini mengalihkan dirinya sendiri sebanyak 10 kali. Setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah. Ada sampai 10 tuh setengahnya. Gitu ya. Nah, bisa kita buat dia bentuk eksponen menjadi setengah pangkat T atau setengah pangkat 10. Kalau 20 ya setengah pangkat 20. Jadi eksponen itu bilangan yang mengalihkan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Nah, kalau fungsi eksponen sendiri, cirinya apa? Pangkatnya itu memiliki variabel. Kayak tadi, variabelnya T, karena kita anggaplah T itu mewakili time atau waktu gitu ya. Nah, fungsi variabel independennya X merupakan pangkat dari suatu konstanta. Contohnya gimana? Misalnya, Y sama dengan 2 pangkat X. Ini udah fungsi eksponen. Y sama dengan 10 pangkat X. Atau Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Atau Y sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3X. Nah, kalau bentuk umum fungsi eksponen itu sendiri, Y sama dengan fungsi X sama dengan A. A ini berarti konstanta. Tidak wajib ada di suatu fungsi ya. Kemudian B ini basis atau bilangan pokok. Jadi berupa angka juga nih. B ini. Nah, C ini koefisien kalau di fungsi linear ya. Artinya suatu bilangan lah ya. Bisa ada, bisa enggak. C ini sama kayak A. Nah, kemudian X. X ini variabel bebasnya. Jadi bentuk umumnya A kali B kali C kali X. Kalau lengkap gimana bentuknya? Seperti ini nih contohnya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada A-nya bisa nggak bisa. Kalau nggak ada A-nya ya bentuknya berarti Y sama dengan 2X. Y sama dengan 10X. Ini kan sama kayak B pangkat X. B pangkat X. Kalau ini 2, 2 ini si A. 3 ini B pangkat X gitu ya. Ini kan C-nya nggak ada. Ya bisa juga tetap disebut fungsi eksponen karena pangkatnya adalah variabel gitu ya. Oke. Nah, mungkin nggak fungsi eksponen itu pangkatnya negatif? Mungkin aja. Contoh nih, contoh. Y sama dengan 2 pangkat min X. Atau Y sama dengan 3 pangkat min X. Ya. Nah, pangkat negatif ini bisa kita hilangkan kalau kita mau hilangkan. Misalnya kita punya tadi Y sama dengan 2 pangkat min X. Ya. Nah, di depan X ini kan sebenarnya ada angka 1. Kita pisah nih, 2 pangkat min 1 tutup kurung X. X kita taruh luar. Nah, gimana caranya supaya minusnya ini hilang? Berarti turun nih ke bawah dia jadi 1/2 pangkat X. Nah, kalau 3 pangkat min X berarti 1/3 pangkat X gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya fungsi eksponen itu pangkatnya positif, berarti dia menggambarkan pertumbuhan. Sementara kalau dia berpangkat negatif, berarti menggambarkan peluruhan atau penurunan. Gitu. Nah, ini contoh, bukan contoh, ini gambaran sketsa fungsi eksponen itu seperti apa. Ini kalian jangan bingung karena bentuknya mekar kayak
bunga gitu ya. Ini kan karena ada 4 macam fungsi eksponen di sini. Misalnya kita punya fungsi X sama dengan 2 pangkat X. Nah, artinya kan ini menggambarkan pertumbuhan nih. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya itu 2 gitu ya. Taruh di sini titiknya. Kalau kita ganti X-nya jadi 2 berarti jadi 4 di sini. Kemudian kita ganti 3 jadi 9. Kita ganti 5, 2 pangkat kok 2 pangkat 3 9. 2 kali 2 pangkat 2 4. Kita ganti X-nya jadi 3 berarti ini jadi 8. Kita ganti X-nya 4 berarti berapa tuh? 16 ya. Nah, ini kan meningkat terus karena X-nya positif, berarti tinggal kita tarik nih, melengkung dia nanti ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya 3X ya sama, dia berarti naik nih dari atas, dari bawah ke atas. Jadi dia menggambarkan pertumbuhan. Sementara kalau pangkatnya negatif, berarti dia menggambarkan penurunan. Gitu ya. Nah, ini turun nih ke bawah, dari atas turun ke bawah kalau menggambarkan penurunan. Sama, 2 pangkat min X berarti menggambarkan penurunan. Nah, kita lihat satu-satu. Misalnya B-nya itu lebih besar, lebih dari 1, maka grafik eksponensialnya menanjak. Kita lihat nih. Misalnya, ini kan artinya B ya, basisnya 1. Y sama dengan 1. Ini kan dibilang lebih dari 1, baru grafiknya itu menanjak. Nah, kalau misalnya kita punya Y sama dengan 1 pangkat X, mau berapapun X-nya, pasti nilainya kan tetap 1. Y sama dengan 1 pangkat 2, ya hasilnya tetap 1. X-nya jadi 10. Y berarti 1 pangkat 10 ya tetap 1 kan artinya kalau kita gambarkan dia, kalau B-nya itu sama dengan 1, kita gambarkan ya dia pasti akan membentuk garis lurus seperti ini nih, datar nih yang hijau ini. Nah, dia di sini aja nih lurus. Tapi kalau dia lebih dari 1, maka grafiknya akan menanjak ke atas. Misalnya ini 1,5 atau 2 lah yang mudah kita carinya. Y sama dengan 2 pangkat X. 2 X-nya diganti 1 berarti jadi 2. Nah, kita gambarnya di sini nih. Yang 2 grafiknya yang merah. 2. Kemudian X-nya jadi 2, berarti di sini sumbu X. Y-nya jadi 4. X-nya jadi 3, berarti Y-nya jadi 8. Nah, menanjak terus ke atas gitu ya. Jadi kalau basisnya itu lebih dari 1, maka grafiknya naik ke atas. Ya. Nah, gimana kalau misalnya sketsa fungsinya nilai B-nya itu kurang dari 1 atau lebih besar dari 0, ya. Artinya ini tetap positif nih, tapi dia di bawah 1. Misalnya berapa? Kalau misalnya Y sama dengan 0 pangkat X, ya namanya 0, mau dipangkatin berapapun, ya hasilnya kan tetap 0 ya. Berarti kalau seperti ini, kalau Y-nya sama dengan B-nya itu nilainya 0, nih 0, ya berarti dia berada di sumbu ini, sumbu X dan Y. Nah, kalau Y-nya sama dengan 1, sama kayak tadi, ya mendatar aja dia nih, mendatar aja karena dia 1, nggak ada menanjak, gitu ya. Nah, kalau misalnya 0,5 pangkat X gitu. Kita ganti X-nya 1, hasilnya 0,5. Kita ganti X-nya pangkat 2 gitu ya. 0,5 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,25. Berarti kan menurun, menurun, menurun terus ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya B-nya itu nilainya lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0, dia grafiknya itu akan menggambarkan penurunan atau menurun gitu ya. Sama aja kayak misalnya si basisnya ini nilainya positif tapi justru pangkatnya ini yang negatif. Nah, itu juga menggambarkan penurunan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau tadi fungsi eksponen ini ada yang basisnya E. Jadi kalau fungsi eksponen basisnya bilangan, dia kan bentuk umumnya Y sama dengan A dikali B pangkat CX.
Nah, kalau dia berbentuk atau berbasis E, maka bentuk umumnya B ini atau yang tadinya basisnya berupa bilangan, bisa bilangan berapapun ya, bilangan bisa 5, bisa 2. Nah, di sini basisnya itu adalah E. E tadi berapa nilainya? 2,71828 sekian-sekian. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Jika uang Rp1 didepositokan dengan bunga majemuk 100% per tahun, selama 1 tahun dimajemukkan sebanyak M per tahun, maka, nah misalnya M-nya sama dengan 1, 2, dan ada juga 3. Gimana kita mencari future value-nya, nilai di masa mendatangnya? Bisa kita bikin bikin seperti ini, Rp1 dikali 1 ditambah 1/1, karena di sini M-nya 1 kali. Kalau M-nya 2, ya kali pernya 2. M-nya 3, pernya 3. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita bikin rumusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya biaya bunga dibayarkan setiap periode yang sangat pendek, mendekati 0, maka M-nya menjadi mendekati tak terhingga. Sehingga dia punya limit M sama dengan tidak terhingga. Nah, kalau kayak gini, 1 plus 1 per M pangkat M sama dengan, ya dia bisa kita ganti berbasis E, gitu ya. 2,71828. Nah, jadi, kenapa sih kita menggunakan fungsi E ini? Fungsi E ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan peluruhan. Sama, fungsi eksponen tanpa basis E pun tetap menggambarkan pertumbuhan dan peluruhan, gitu ya. Tapi yang berlangsung secara apa? Secara terus-menerus, continue, dengan perubahan persentasenya konstan. Contohnya bisa diterapkan di mana? Kalau kita mau menghitung pertumbuhan penduduk, atau peluruhan radioaktif, atau pertumbuhan dana simpanan, atau ya dana simpanan dengan bunganya yang terus-menerus gitu ya. Nanti kelihatan kok di contohnya ya. Nah, kita masuk dulu ke logaritma. Logaritma itu apa gitu ya? Logaritma itu adalah pangkat yang harus diberikan kepada suatu angka agar didapat bilangan tertentu. Nah, suatu angka tersebut merupakan basis dari logaritma. Misalnya, ada nih soal 2 log 8. Artinya apa sih? 2 ini harus kita kasih pangkat berapa supaya hasilnya 8? Ya, artinya kan 3 kan? 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8 gitu ya. Nah, sehingga B log Y sama dengan X atau BX sama dengan Y gitu ya. Kan B log Y sama dengan X atau B pangkat X sama dengan Y. Jadi misalnya gini, B-nya itu adalah 2, Y-nya itu 8. X-nya berapa? Nah, kan tadi 2 dikasih pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. Berarti kalau kita balik nih, B-nya itu kan 2. 2. Pangkat X. X-nya kan 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 8. Gitu ya. Syaratnya apa? B-nya nggak boleh 0. Dan B-nya tidak boleh, B-nya harus lebih besar dari 0 dan B-nya nggak boleh 1. Oke. Nah, sebenarnya semua angka itu bisa kita jadikan basis logaritma. Kayak tadi ini 2 log 8 berarti basis logaritmanya adalah 2. Nah, tapi yang paling banyak digunakan di logaritma itu adalah basis 10 dan basis E. Gitu ya. Jadi kalau basis 10 tuh 10 log X atau 10 log 100 bisa gitu ya. 10 log X. Nah, karena basis 10 ini adalah yang umum digunakan, sehingga kalau basis 10 tuh nggak perlu lagi kita tulis 10 di sini. Log X sama dengan, nah kalau ada soal seperti ini udah pasti dia basis 10. Atau
Log 100 berapa sih? Nah, ini udah pasti punyanya basis 10. Lain hal dengan basis 2 tadi. 2-nya kita tulis 2 log 8. Oh ya, berarti ini basis 2. Tapi kalau cuman log 1000, logaritma berapa nih? Basis logaritmanya berapa? 10. Cuman karena dia yang umum digunakan, jadi 10-nya tidak kita tulis. Nah, sementara kalau dia basis E, itu berarti E log X, artinya ya dikasih pangkat berapa supaya hasilnya X gitu ya. Nah, biasanya dituliskannya gimana? Log log dengan basis L ini kita tulisnya ln X. Ini bacanya ln ya, ln X gitu ya. Oke, lanjut. Nah, logaritma itu punya sifat-sifatnya ya. Jadi misalnya kita perhatikan nih operasi hitungnya. Kalau misalnya logaritma itu perintahnya dikali, nah itu menjadi tambah. Kalau dia bagi, menjadi kurang. Kalau dia pangkat, menjadi bilangan pengkali. Jadi misalnya B log U dikali V, berarti B log U ditambah B log V, gitu ya. B log U dibagi V, berarti B log U dikurang B log V, gitu ya. B log U pangkat N, si pangkat ini jadi pengali, N-nya pindah ke depan. N dikali B log U. B log B ya sama dengan 1. B log 1 sama dengan 0. Log 1 itu 0, ln 1 juga 0, gitu ya. B log B pangkat X berarti sama dengan X. Nah, sekarang kita diminta cari berapa sih nilai X dari soal berikut. Oke, kita cari ya sama-sama. Yang pertama dulu. Ln X kuadrat ditambah ln X sama dengan 9. Nah, gimana nih kita menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini kan ada pangkat, ya kan? 2. Kalau pangkat dijadikan apa tadi? Pengali. Di ln X ini sebenarnya ada pangkat 1 yang tidak dituliskan. Karena dia pangkat 1, tapi tetap ada nilainya. Artinya satunya juga kita turunkan. Ini menjadi 2 dikali ln X ditambah 1 dikali ln X. Ya, sama dengan 9. 2 ln X tambah 1 ln X berarti jadi 3 ln X sama dengan 9. Maka ln X itu berapa? Ln X sama dengan 9 dibagi 3. Maka ya tetap. Ln X sama dengan 3. Yang kita cari kan nilai X, bukan nilai ln X. Artinya kita harus menghilangkan si ln ini nih. Gitu ya. Nah, kalau kita ingat tadi, ln ini kalau tulisannya gini, ln X. Berarti kan ini sama artinya dengan E ln X. Itu ya. Nah, kita punya E ln X sama dengan 3. Artinya, X ini sama dengan E pangkat 3. Sehingga menjadi 2,71828 pangkat 3. Hasilnya adalah 20,08 sekian-sekian. Atau mau dibikin lengkap boleh 2,0855. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka belakang koma, kalian buat di sini jadi 5 angka belakang koma juga boleh. 2,0855 sekian-sekian. Gitu ya. Nah, ini nilai X-nya. Jadi X-nya itu 20,08. Oke, lanjut dulu ya. Berikutnya, kalau misalnya kita punya soal E sama dengan E pangkat 2X sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya gimana nih? E pangkat 2X sama dengan 5. Bisa kita selesaikan nggak? Bisa kita selesaikan dengan cara logaritma. Dua-duanya kita kasih ln. Ln E pangkat 2X sama dengan ln 5.
Oke. Nah, 2X ini kita turunkan ke bawah. 2X kali ln E sama dengan ln 5. Nah, 2X ln E ini kalian bisa cari pakai kalkulator. Hasilnya adalah 1. Saya stop share dulu. Saya coba share kalkulator ke kalian ya, buat kasih lihat nanti benar nggak ln E itu hasilnya adalah 1. Nah, ini ya. Pakai kalkulatornya yang versi lengkap. Nah, di sini ada ln nih. Ln E. Misalnya 1 kan? Gitu ya. Jadi ln dari E itu adalah 1. Oke. Saya balik share penyelesaian soal tadi. Oke, kelihatan ya. Nah, artinya 2X dikali ln E. Ln E itu 1 sama dengan ln 5. Tinggal dicari juga di kalkulator ln 5 berapa. Nah, ln 5 itu dapatnya 1,609. Maka 2X dikali 1 adalah 2X, 1,609. X adalah 1,609 dibagi 2. Maka X sama dengan 0,8047. Ini hasilnya ya untuk soal kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga soalnya apa tadi? 3E pangkat min 2X sama dengan 75. Oke. 3E pangkat min 2X sama dengan 75. Oke. Nah, kita lihat bisa disederhanakan nggak 3E pangkat min 2X bagi 75. Bisa. Caranya gimana? Sama-sama dibagi 3. Konstantanya. 3. Oke. Kita lihat nih. Ini 3, ini 75. Sama-sama kita bagi 3. Ini habis, ini sisa 25 kan? Artinya jadi E sama dengan min 2X sama dengan 25. Nah, kalau udah begini, sama kayak tadi. Kita kasih ln dua-duanya. Ln E min 2X. Jadi kita selesaikan dengan cara logaritma. Ln 25. Min 2X kita turunkan ke bawah. Jadi min 2X dikali ln E sama dengan ln 25. Berarti min 2X dikali 1 sama dengan ln 25 itu adalah 3,218. Maka min 2X sama dengan 3,218. X sama dengan 3,218 kita bagi min 2. Maka X-nya menjadi 1,609 gitu ya. Nah, ini penyelesaian soal logaritma. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gimana misalnya kita punya fungsi eksponen, kita konversi dia menjadi berbasis E. Nah, di sini kita punya fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Kita harus rubah si 3 pangkat X ini menjadi berbasis E. Nanti bentuknya seperti apa? Nah, nanti kita akan buktikan dengan X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Jadi, bentuk umum fungsi E tadi kan Y sama dengan A dikali E pangkat NX. A ini konstanta, ini tidak wajib ada. Nah, kita ambil yang ininya aja nih. Ya. Oke, berarti Y sama dengan 3 pangkat X. Akan kita konversikan dia ke dalam bentuk fungsi eksponen. Berarti E pangkat N, X-nya kita keluarin. Kita pisah nih pangkat X-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih yang di sini punya X, di sini punya X.
Ini bisa kita eliminasi. Sehingga menjadi 3 sama dengan E pangkat N. Nah, sekarang kita mau cari apa? Kita cari nilai N. Cari N. N-nya itu berapa? Kita selesaikan dengan case logaritma. Dengan cara logaritma. Len 3 sama dengan len E pangkat N. Nah, len 3 ini berapa nih? Oke, atau kita tulis len 3 dulu deh. Len 3 sama dengan N turun ke bawah. N dikali len E. Len 3 sama dengan 1,0986 sama dengan N kali 1. N kali 1 kan N ya, berarti N-nya adalah N sama dengan 1,0986. Nah, sekarang bentuknya adalah Y sama dengan, nih tadi ya, Y sama dengan E pangkat N kali X. Berarti kita bisa masukin ke persamaannya. Y sama dengan E pangkat 1,0986 X. Mau kalian singkat? Boleh. 1,10 berarti kalau kalian mau bikin jadi 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, sekarang pembuktian. Benar nggak sih Y sama dengan E pangkat 1,0986 X ini sama dengan Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, kita buktikan. Y sama dengan 3 pangkat X. Harus dibuktikan dengan X sama dengan 2. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Ya. Y sama dengan E pangkat 1,0986 X. X-nya itu kita ganti 2, sehingga Y-nya menjadi E dikali 1,0986 dikali 2. Maka hasilnya adalah E pangkat 2,1972. Maka hasil E dipangkat dengan 2,1972 adalah 8,999. Kalau kita bulatkan jadi berapa angkanya? 9. Ini sama ya. Terbukti nih. Kalau kita buktikan sama X sama dengan 2 ya hasilnya sama-sama 9. Sekarang kita buktikan dengan X sama dengan 3. Y sama dengan 3 pangkat X. X sama dengan 3, maka Y-nya menjadi 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 27. X sama dengan 3, Y sama dengan E pangkat 1,0986 kali 3. Ini bisa kalian ulang, coba cari pakai kalkulator nanti ya. E sama dengan, sama dengan E pangkat 3,2958. Kalau kita cari, ini hasilnya adalah 26,999. Ini kalau dibulatkan hasilnya kan 27. Nah, jadi terbukti Y sama dengan 3 pangkat X itu sama dengan Y sama dengan E pangkat 1,0986X. Ya. Lanjut ya. Nah, kita lanjut ke aplikasinya. Aplikasinya lebih mudah daripada soal-soal sebelumnya ya. Nah, kalau untuk pengaplikasian, pasti kan contoh soalnya soal cerita ya. Nah, biasanya kalau soal-soal fungsi eksponen itu, di soalnya itu udah dikasih rumusnya, rumus penyelesaiannya. Nah, contoh ini nih, sejumlah dana yang disimpan di bank dengan bunga majemuk kontinu, artinya kan ada yang dihitung secara terus-menerus, pertumbuhan secara terus-menerus. Apa di sini nih? Bunga, gitu ya. Akan tumbuh secara terus-menerus sesuai dengan fungsi. Nah, ini udah ada rumusnya dikasih di soal. PT sama dengan P0 dikali E pangkat I kali T. Oke, saya hapus aja deh nih supaya nggak ketutupan soalnya. Dengan pemisalan, PT adalah jumlah dana setelah T periode. Oke. P0 adalah jumlah dana mula-mula atau dana awalnya. Nah, kemudian I adalah tingkat bunga atau pertumbuhan dana tiap periode.
T adalah periode penyimpanan dana. Contoh, uang $1.000 disimpan di bank dengan bunga 8% per tahun selama 25 tahun dengan bunga diperhitungkan secara terus-menerus. Berapa nilai uang pada tahun ke-25? Nah, bisa kita bikin diketahui dulu ya. Oke. Ini mungkin saya kecilin dulu ya, supaya kita bisa sebelah-sebelahan nih nanti. Bikin soalnya. Oke, aku keluar soalnya. Nah, kita bisa bikin diketahui dulu. Ini saya bagi dua papan. Ini bikin diketahui dulu. Diketahui. Yang pertama diketahui apa? Ini kan ya, uang $1.000 disimpan di bank. Artinya kita punya dana awal atau dana mula-mula. Berarti ini adalah P0. P0 adalah 1.000. Ya. Disimpan di bank dengan bunga 8%. Nah, ini interest atau bunga. I sama dengan 8%. Kita jadikan dia ke dalam bentuk desimal. 8% berarti 8/100. Artinya 0,08. Kemudian dengan bunga 8% per tahun selama 25 tahun. Artinya ada periode penyimpanan nih. Berapa lama dia nyimpan? 25 tahun kan? Jadi T-nya 25. Nah, berapa nilai uang pada akhir tahun ke-25? Tinggal kita masukin ke rumus. Udah diketahui semua kan? P0 diketahui, I diketahui, T diketahui. Berarti PT sama dengan P0 dikali E di pangkat I, pangkat T. P ke-25 mulanya $1.000. Kita kalikan dengan E. Kita kali dengan tingkat bunganya 0,08. Kita kali dengan periode tahunnya 25. Berarti sama dengan 1.000 dikali E. 0,08 kali 25 berarti 2 ya. Benar nggak nih 2? Benar 2 ya. Nah, berapa nih? 1.000 dikali 2,71828 dipangkatin 2. 1.000 dikali 2,718 pangkat 2. Ini boleh kalian ambil 2,718. Boleh 3 angka, boleh 2 angka. Nah, karena di sini kan nolnya ada 3 ya, saya ambil 3 angka aja. Artinya 2,71828 pangkat 2. Oke, ini dipenuhin dulu aja deh. 2,71828 kita pangkatin 2. Berarti 1.000 dikali, baru setelah itu kita ambil 3 angka aja, supaya nanti nggak koma-koma. Pangkat 2 kali 7,389. Nah, 1.000 dikali 7,389 adalah 7.389. Jadi, uang yang tadinya dia simpan di bank
awalnya $1.000 setelah 25 tahun dengan bunga majemuk kontinu 0,08 per tahun, tabungannya yang awalnya $1.000 menjadi 7.389 gitu ya. Oke ya. Lanjut ke contoh aplikasi berikutnya. Nah, ini kita mau menghitung pertumbuhan penduduk. Di tahun 1970, jumlah penduduk negara X adalah 100 juta. Oke. Bila pertambahan penduduk sebesar 4% per tahun, berapa jumlah penduduk itu pada akhir tahun 1995? Dan pada tahun berapa penduduk negara itu menjadi 2 kali lipat? Oke, kita selesaikan satu-satu dulu. Kita buat diketahui. Nah, kalau di sini tahun 1970 berarti menjadi dasar tahunnya nih, tahun awal untuk kita menghitung pertumbuhan penduduknya. Nah, artinya 100 juta ini adalah P0, jumlah penduduk mula-mula. 100 juta. Kita panjangin ya. Tingkat pertumbuhan penduduknya berapa? Kita tulis dia sebagai R, karena kalau I itu hanya untuk bunga, interest. R ini rate gitu ya, atau tingkat dia pertumbuhan. 0,04. Nah, periodenya berapa nih? Diketahui nggak? Bisa kita hitung. Yang ditanya sampai kapan? Berapa jumlah penduduk itu pada akhir tahun 1995? Artinya periodenya ini 1995 dikurang periode awal yang akan kita hitung. 1970. Berarti T-nya berapa nih? 1995 kita kurang dengan 1970. Gitu ya. 25 ya. Oke, 25 tahun sama kayak tadi ya, 25. Bisa kita cari nggak? Bisa. Karena ini hampir sama dengan cash, bukan cashnya ya. Bisa kita aplikasikan dengan rumus yang tadi. Oke. PT sama dengan P0 dikali E pangkat R. Kalau tadi I, sekarang R. Karena kita sudah tidak berbicara tentang bunga. Dikali T. Nah, berarti pada akhir tahun ke-95, berarti setelah 25 tahun, jumlah penduduknya berapa? Tahun dasarnya 100 juta. Dikali tingkat pertumbuhannya adalah 0,04, periodenya 25. Berarti 100 juta dikali 2,71828, 0,04 kali 25 itu 1. Sehingga menjadi 271.828.000. Tahun 1970 penduduk 100.000. Setelah 25 tahun menjadi 271.828.000. Oke ya. Gitu cara ngitungnya. Sekarang, kapan jumlah penduduk itu menjadi 2 kali lipat? Artinya kalau tahun awalnya itu 100 juta. Kapan dia menjadi 2 kali lipat? 2 kalinya awal berarti jadi 200 juta. Gitu ya. Kapan nih? Nah, setelah 25 tahun tadi dari 70 ke 1995 kan 25 tahun. Itu adalah 271 juta. Nah, 200 juta ini berarti di bawah 25 tahun gitu ya. Tapi kapan nih? Nah, kita hitung. Oh, ini ada. Oke, kita mau hitung nih. Kapan dia menjadi 2 kali lipat? Jumlah penduduk 2 kali lipat dari awal gitu ya. Oke. Ini bisa kita cari dengan logaritma ya. Nah, P sama dengan, kan tadi PT ya, ada periode tahunnya. P0 dikali E pangkat R kali T. Oke, 2 kali lipat. Nah, yang diminta 2 kali P0-nya. Berarti bisa kita bikin kapan nih dia menjadi 2 kali P0-nya. Sama dengan
P0 dikali E, tingkat pertumbuhannya 0,04 kali T. Yang akan kita cari kan si T-nya ini kan. Nah, P0 sama P0 sama-sama kita coret. Berarti 2 sama dengan E pangkat 0,04 T. Sampai sini bisa kita apain? Kita cari dengan cara logaritma. Artinya dua-duanya kita kasih len. Len 2 sama dengan len E pangkat 0,04 T. Oke, len 2 tetap dulu. Len E ada pangkatnya 0,04. Ini kita turunkan ke bawah. 0,04 T dikali len E. Len 2 berapa? Kita cari pakai kalkulator. Ya. Len 2 itu adalah 0,69. 0,69 aja lah. Ambil dua angka. Nah, 0,04 T kali 1. Nah, berarti 0,69 sama dengan 0,04 T. Maka T sama dengan 0,04-nya pindah menjadi pembagi nih di sini 0,04. Maka T sama dengan, kalau kita baliklah posisi T-nya. Maka T sama dengan 0,69 bagi 0,04, hasilnya adalah 17,3. Artinya jumlah penduduk mencapai 2 kali lipat setelah 17 tahun 3 bulan, ya. Jadi setelah 17 tahun dari 1970 berarti 1987 ya, 1987 3 bulan. Nah, itu baru penduduknya mencapai 200 juta. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini penjelasannya ya, 17,32. Tapi karena bulan, ini ambil satu angka belakang koma aja. 17 tahun, 3 bulan. Oke, nah sekarang bisa nggak kita hitung untuk kita aplikasikan untuk menghitung usia mesin? Bisa, gitu ya. Nah, contoh di sini nih, mesin pada suatu industri diketahui nilainya mengikuti fungsi VT sama dengan 100.000 dikali E pangkat min 0,1 T. Kenapa pangkatnya min? Karena kita akan menghitung usia mesin. Namanya mesin, itu kan ada penyusutan ya. Artinya harga mesin di awal baru itu, nilai mesin itu ketika semakin bertambah tahun nilainya itu kan mengalami penurunan ya. Artinya kita akan menghitung penurunan nilai mesin nih. Oke. Nah, mengikuti fungsi ini beda lagi berarti rumusnya sama yang tadi. Nah, saya bilang tadi, kalau di fungsi eksponen ini, kalau nanti kalian soal UTS itu ya, rumusnya ini udah ada di soalnya, udah nempel di soal. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Taruhlah ini soal A. Ini B. A adalah berapa nilai mesin itu mula-mula. Artinya ditanya nilai awal mesin. Artinya sudah ada ini enggak T-nya? T ini kan berarti waktunya ya. Nah, kita lihat dulu yang B deh sebelum kita jawab A. Berapa nilai mesin itu pada akhir tahun kelima? Artinya kalau ini kan T-nya sama dengan 5. Setelah 5 tahun pakai nih mesin itu berapa nilainya? Kalau nilai mesin mula-mula berarti T-nya berapa? T-nya 0 dong. Belum sampai 1 tahun kan masih awal banget gitu ya. Kalau T sama dengan 1 berarti setelah 1 tahun. Nah ini kan awal banget. Berarti T-nya adalah 0. Nah tinggal kita masukin VT sama dengan 100.000 kali E pangkat min 0,1 T. V0 sama dengan 100.000. Kita kali E pangkat min 0,1 kali 0. Berarti
P-nya adalah 100.000. Jadi nilai mesin awal ya 100.000. Orang masih baru, masih dibeli awal gitu ya, belum 1 tahun ya berarti 100.000 nilai mesinnya. Nah, setelah 5 tahun berapa sih nilai mesinnya? Berarti kurang dari 100.000 karena kan mengalami penyusutan tadi ya. 100.000 dikali E pangkat min 0,1 kali T. T-nya itu kita masukin 5. 100.000 dikali E pangkat min 0,1 kali 5. Nah, jadi berapa nih? Coba kita cari ya. Ini menjadi 100.000 dikali 0,6065. Maka setelah 5 tahun nilai mesin itu menjadi 60.653. Beda ya sama awal. Awal tuh masih utuh nih, masih bagus mesinnya. Nilainya masih 100.000 gitu ya. Setelah 5 tahun jadi 60.653. Setelah 10 tahun ya berarti T-nya kalian tinggal ganti jadi 10. Nah, pasti di bawah 60.000 gitu ya setelah 10 tahun. Oke, selanjut ya. Nah, sekarang kita mau lihat aplikasinya di hitung utang piutang nih. Diketahui bahwa persentase piutang yang berhasil ditagih dalam waktu T bulan setelah piutang diberikan bisa dirumuskan menjadi P sama dengan 0,95 dikali 1 dikurang E pangkat min 0,7 T. Maka pada saat kredit diberikan berapa persen yang berhasil ditagih? Kita punya P sama dengan 0,95 kali 1 kurang E pangkat min 0,7 kali T. Berarti T-nya ini nih tinggal kita masukin. Berapa persen piutang yang berhasil ditagih 1 bulan setelah kredit? Berarti T-nya adalah 1. Ditagih setelah 2 bulan. T-nya sama dengan 2. Nah, pada saat kredit diberikan berarti T-nya udah ada belum nilainya? Belum ada kan, berarti di sini T-nya sama dengan 0. Bila penagihan dilakukan terus-menerus sampai waktu tak terhingga, berapa persen piutang yang akan tertagih? Nah, kita cari satu-satu. Oke. Oke, kita punya tadi rumusnya P sama dengan 0,95 dikali 1 dikurang E pangkat min 0,7 T. Yang pertama, saat kredit diberikan. Berapa piutang yang berhasil ditagih? Artinya T-nya sama dengan 0. Ya orang baru dikasih kreditnya masa udah langsung ditagih kan ya. Misalkan penagihannya setelah 1 bulan. Tapi kita cari aja pakai rumus. P sama dengan 0,95 kali 1 dikurang E min 0,7 kali 0. Ya. P sama dengan 0,95 1 dikurang E pangkat 0. Nah, ya. Berapapun bilangan, mau dia E, mau dia 10, mau dia 100, kalau dia dipangkatin dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Kalian boleh cari pakai kalkulator. Tapi semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 1 dikurang 1 0. Berarti P sama dengan 0,95 dikali 0. Artinya piutang yang berhasil ditagih pada saat kredit diberikan adalah 0. Ya, duitnya baru dikasih, masa udah ditagih gitu ya. Oke, saat kredit diberikan setelah 1 bulan. Artinya T-nya nih 1 nih. E sama dengan 0,95 dikali 1 dikurang E pangkat min 0,7 kita kali 1. 0,95 kali 1 dikurang E pangkat min 0,7 tetap ya. Min 0,7. Ini menjadi 0,95 kali 1 dikurang
pangkat min 0,7 hasilnya adalah 0,49, ini panjang ya, 497. Saya ambil 3 angka belakang koma aja ya. Maka 0,95 dikali 1 kurang 0,4 ya, berarti 0,5. 0,503. Nah, ini dikali hasilnya adalah 0,4782. Kita jadikan dia dalam bentuk persen, berarti dikali 100. Sehingga piutang yang berhasil ditagih adalah 47,82%. Itu di 1 bulan pertama, ya. Udah berhasil dia nagih piutang 47%, lumayan gede ya. Setelah 2 bulan, berarti T-nya sama dengan 2. P sama dengan 0,95 dikali 1 dikurang pangkat minus 0,7 kali T-nya 2. 0,95 dikali 1 dikurang min 0,7 pangkat 2, berarti E-nya min 1,4. 1,4. Oke, berarti 0,95 dikali 1 dikurang 0,753. 53. Jadi 0,95 dikali 0,1 dikurang, ini 0,2 ya. Ini adalah 0,247. 247. 1 dikurang 0,247 adalah 0,753. Oleh 7,7534. 2, ini saya tambah di satu lagi 0,6466 deh. Biar sama ya, sama-sama 4 angka belakang koma. 0,95 dikali 0,7534. Hasilnya adalah P sama dengan 0,7157. Nah, kalau kita jadikan persen berarti 71,57%. Ya. Sekarang yang D. Kalau ditagih terus-menerus, dilakukan penagihan. Coba kita lihat ya. Bila penagihan dilakukan terus-menerus sampai waktu tak terhingga, berarti T-nya adalah tak terhingga. Berapa persen piutang yang berhasil ditagih? Oke. Penagihan terus-menerus. Terus-menerus. Sampai waktunya T-nya menjadi tak hingga. Berapa piutang yang berhasil ditagih? Oke. P sama dengan 0,95 dikali 1 kurang pangkat min 0,7 dikali tak hingga. Nah, loh, berapa hasilnya? 0,95 kali 1 pangkat min 0,7 kali tak hingga. Hasilnya adalah 0 ya. Pangkat 0,7 tak hingga ya, berarti 0,95 dikali 1 kurang 0, berarti 0,95 dikali 1. Artinya P-nya adalah 0,95 atau 95%. Artinya, kalau si pemberi utang melakukan penagihan terus-menerus, terus-terusan dia tagih terus sampai waktu yang tak terhingga. Artinya piutang yang berhasil dia tagih adalah 95% daripada kredit yang dia berikan gitu ya. Ada kemungkinan 5% yang tidak tertagih, tapi kan kecil ya. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang gimana cara kita kalau membentuk persamaan eksponen? Dari tadi kan kita mencari ya, mencari hasilnya. Nah, sekarang gimana kalau kita membentuk persamaannya? Oke. Kita lihat nih di contoh soal ini.
Dalam percobaan terhadap suatu jenis bakteri, diketahui adanya perkembangbiakan bakteri secara eksponensial dan kontinu. Nah, eksponen dan kontinu lagi gitu ya, terus-menerus perkembangan bakterinya. Berdasarkan pengamatan yang diketahui bahwa pada hari ke-16 jumlah bakteri adalah 325. Hari ke-16 berarti di sini ada time nih, ada T. T ke-16 325. Kemudian T25 bakterinya bertumbuh sebanyak 800. Nah, tentukan persamaan jika persamaannya bentuknya PT sama dengan P0 dikali E pangkat RT. PT adalah jumlah bakteri pada hari ke-T, P0 adalah jumlah bakteri awal, dan R adalah tingkat pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, P0-nya atau bakteri awalnya itu tidak diketahui. Hari pertama bakteri itu jumlahnya berapa belum diketahui. Tingkat pertumbuhan CR-nya yang tidak diketahui juga. Yang diketahui apa? PT ke-16, PT ke-25 gitu ya. Nah, gimana kita membentuk persamaan awalnya? Oke, kita buat dulu. Diketahui hari ke-25, hari ke-16 dulu ya tadi. Hari ke-16 pertumbuhan bakterinya adalah 325. Nah, hari ke-25 pertumbuhan bakterinya adalah 800 nih, ya. Nah, kita mau membentuk persamaannya. Kita balik ke rumus PT sama dengan P0 dikali E pangkat R pangkat T. Oke ya. Nah, kita masukin nih. T sama dengan 16. PT-nya berapa kalau 16? Ini ya, 325. Sama dengan P0 belum diketahui. R-nya sudah diketahui belum? Belum. T-nya sudah diketahui 16. Berarti dia menjadi 325 dikali P0 pangkat E pangkat 16R. R-nya kita kebelakangin aja ya, karena R-nya belum diketahui. Nah, kalau kayak gini gimana penyelesaiannya? Pakai logaritma. Cara logaritma, dua-duanya kita kasih len. Len 325 sama dengan len P0 dikali E pangkat 16R. Ini kasih, oke. Nah, kita balik ke sifat-sifat logaritma. Kalau dia pakai kali, kali nih. Artinya dia tambah ya, sama dengan tambah. Nah, ini menjadi tambah. Len 325 sama dengan len P0 ditambah len E pangkat 16R. Ya. Len 325 sama dengan len P0 plus 16R turun ke bawah. Angkat menjadi pengali. Dikali len E. Berarti len 325 sama dengan len P0 plus 16R kali 1. Len E kan sama dengan 1. Len 325 berapa nih? Kita cari pakai kalkulator. Hasilnya adalah 5,7838. Sama dengan len P0 plus 16R. Sampai sini bisa nggak di apa-apain? Udah nggak bisa, mentok udah. Bentuknya apa nih? Bentuknya jadi persamaan. Berarti ini jadi persamaan pertama. Oke. Udah tahu ya kalau ada persamaan pertama akan muncullah persamaan kedua. Berarti kita cari dengan eliminasi. Oke, lanjut. Oke, kita aplikasikan rumus ini ke T sama dengan, oke, salin dulu deh. PT sama dengan P0 kali E pangkat R T. T-nya sama dengan 25. PT-nya 800. Sama dengan P0. Belum tahu. E pangkat R, T-nya 25. Langsung aja ya, 25R. Nah, kita selesaikan tadi dengan memberikan dua-duanya len. Kita selesaikan dengan cara logaritma. Len P0 kali E pangkat 25R. Len 8,
Len, ini bukan kali. Kalau gini bacanya nanti kali. Len 800 sama dengan len P0 ditambah len E pangkat 25. Ini kali, jadi tambah. Sifat logaritma ya. Oke. Kemudian, oke, len 800 sama dengan len P0 ditambah 25 turun ke bawah. 25 dikali len E. Berarti len 800 sama dengan len P0 plus 25 kali 1. 25. 25 R. Ada R di sini ya. 25. Oke, ini jadi pendek R-nya. 25R. Ini 25R kali len E. 25R kali 1. Len 800. Kita cari pakai kalkulator. Berapa nih? 6,6846 sama dengan len P0 plus 25R. Ini jadi persamaan keberapa? Persamaan kedua. Oke ya. Nah, kita apa ini? Kita eliminasi dong. Udah punya persamaan pertama dan sudah punya persamaan kedua. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya ini. Len P0 tambah 16R sama dengan 5,7838. Persamaan 2 len P0 plus 16 25R. PR ya menghapusnya. Plus 25R sama dengan 6,6846. Oke. Kita kurang, langsung bisa dieliminasi len P0 kan? Oke. 16 dikurang 25. Minus ya, minus 9R. 5,7838 kita kurang dengan 6. Ini juga jadi minus, jadi min 0,9008. Maka R sama dengan min 0,9008 per min 9. R sama dengan 0,1001. Udah dapet nih kita R-nya. Nah, kita cari P0-nya sekarang. Gimana cara mencari P0? Boleh kita aplikasikan ke T 16 sama dengan 325, boleh ke sini, boleh ke sini, gitu ya. Terserah kalian yang mudah yang mana. Oke, kita punya R sama dengan 0,1001. Kita aplikasikan ke T yang 16 saja ya. Berarti kan tadi kita punya P0 dikali E 16R sama dengan 325. P0 dikali E 16 dikali 0,1001 sama dengan 325. Jadi P0 dikali E pangkat 16, bukan 16 lagi, jadi 1,6. E pangkat 1,6 016 sama dengan 325. Maka P0 dikali 4,961 sama dengan 325. Berarti ini P0 kali 4,961 sama aja kayak 4,961 P0 sama dengan 325. Berarti P0 sama dengan 325 kita bagi 4,961. Maka P0-nya adalah 65,51 atau kita bulatkan menjadi 66. Berarti gimana bentuk persamaan awalnya? Kita udah punya P0. Kita udah punya R. PT sama dengan P0 kali E pangkat
R pangkat T. Berarti PT sama dengan 66 dikali E pangkat 0,1001 T. Atau bisa juga, ini terlalu panjang, misalnya kalian anggap komanya PT sama dengan 66, E pangkat 0,1 T. Boleh. Jadi kalau kalian udah punya persamaan awal, kalian bisa cari nanti hari ke-30 berapa sih pertumbuhan bakterinya, atau di hari pertama berapa pertumbuhan bakterinya. Bisa dicari. T-nya tinggal dikali 1, T-nya tinggal dikali 10, tinggal kali 20, tergantung hari yang kalian ingin. Nah, kalau tadi kan cuma diketahui T ke 16 dan 25. Gitu ya. Nah, ini untuk mencari, membentuk persamaannya. Kita pakai cara eliminasi. Oke, udah ada di slide. Nah, kalau jumlah pegawai yang optimum ini sama sih, tinggal kalian masukin ke rumusnya aja. Nah, tentukan besaran biaya rata-rata bila jumlah pegawai menangani 20 orang, 50 orang, 70 orang. Tinggal masukin aja 20, 50, 70 ke si X-nya gitu ya. Ini 20, ini 50, ini 70. Nah, nanti hasil akhirnya yang mana yang pegawai yang optimum? Ya, yang paling sedikit nih. Berarti ini nilainya ya, cost yang dia keluarkan. Oke, biaya yang dia keluarkan. Berarti dengan 50 pegawai dia mengeluarkan sebanyak 42,94. Lebih murah ketimbang 20 pegawai atau 70 pegawai. Ya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini materinya. Mudah-mudahan bisa mengerti dengan pembelajaran melalui video ini ya. Nanti di minggu depan, kalian kalau misalnya ada bingung, boleh pertanyaannya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.